Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, pada video kali ini kita akan membuat video terkhusus untuk menjawab pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh bolo anggur semuanya mengenai air lindi. Dan juga pada episode kali ini kita akan memberikan giveaway kepada penonton setia kita, karena kita sudah 3000 subscriber, dan kita akan memberikan giveaway berupa biang lindi super ini 1 liter. Jangan di skip jika bolo anggur ingin giveaway-nya, dan juga ada syaratnya. Nanti kita akan berikan syaratnya di akhir video ini, jadi tonton sampai selesai. Oke, langsung saja. Oke bolo anggur, jadi di sini saya sudah mencatat beberapa pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh bolo anggur semuanya terkait air lindi. Jadi apabila di pertanyaan ini masih banyak yang belum terjawab, mungkin kita akan membuat part 2-nya. Oke, untuk pertanyaan pertama, air lindi yang belum berubah warnanya apa bisa diaplikasikan? Jadi begini bolo, jika air lindi pertama didapat itu umumnya berwarna putih keruh atau berwarna putih kecoklatan, atau kadang beberapa ada yang sudah mendapat warna hitam. Jadi ketika bolo anggur dapat warnanya yang putih itu bisa diaplikasikan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dulu waktu awal kita menanam, sebelum berubah menjadi warna hitam, kita juga mengaplikasikan air lindi yang warnanya masih putih keruh dengan dosis yang sama, yaitu 500 ml dibandingkan 5 liter. Seperti itu bolo, jadi bisa digunakan. Tetapi jika air lindinya itu berubah menjadi warna hitam atau semu merah atau bahkan merah, sepengalaman kami itu jauh lebih bagus. Jadi efektivitasnya itu untuk tanaman anggur terutama itu sangat bagus, jauh lebih bagus jika sudah berubah menjadi warna hitam atau berubah menjadi warna merah. Jadi apakah perlu diberikan lubang? Saya jawab perlu. Kenapa? Karena ketika air lindi baru didapat dan dimasukkan ke dalam galon ataupun botol yang transparan, nanti akan mengeluarkan gas, dan jika tidak diberikan lubang untuk keluar gas, maka nanti akan meledak. Begitu juga bolo anggur jika membuat pupuk organik cair lainnya, baik dari urin kelinci, urin sapi, atau fermentasi yang lain, itu jika ditutup rapat maka risiko akan meledak. Perlu dibuatkan lubang, walaupun sedikit itu wajib. Kenapa? Karena takut nanti meledak. Pengalaman kita pernah malam-malam itu terdengar suara boom. Saya kira ada suara ledakan apa. Ketika saya ke samping rumah, air lindinya sudah muncrat kemana-mana. Itu karena meledak. Jadi kebetulan tutupnya itu rapat, bagian atasnya yang ini, atasnya ini rapat, belum kita lubangi. Malam-malam terdengar suara ledakan, pas kita keluar air lindinya sudah nyiprat ke tembok semua, kemana-mana. Jadi perlu diberi lubang walaupun sedikit. Jika di tabu lampot itu dosisnya berapa? Oke bolo anggur, jadi yang biasa kita praktekkan di video, memang kita rata-rata tanaman anggur kita grounding, hampir semua grounding. Kenapa saya memilih grounding? Karena perawatannya itu jauh lebih mudah daripada menggunakan pot seperti itu. Dan untuk pertumbuhan bisa maksimal, kita bebas memilih sekunder sekian meter, puluhan meter, itu juga tidak masalah, asal dengan akarnya itu di tanah atau grounding. Tetapi jika di pot kan nanti maksimal sekunder, paling maksimal nanti kan 2 meter, dan itu tergantung ukuran dari pot bolo anggur yang gunakan maupun planter bag. Jadi untuk dosisnya berapa? Itu nanti dosisnya menyesuaikan dengan besar tanaman. Apabila tanamannya masih kecil, ibaratnya masih kecil, itu
gunakan dosis sekitar 100 sampai 200 ml. Diencerkan dengan 1:10 itu tidak apa-apa. Ibaratnya 100 ml banding 1 liter itu tidak apa-apa, atau 100 ml dibandingkan 2 liter itu juga tidak apa-apa. Semakin besar pohon itu dosisnya semakin ditingkatkan. Jika sekunder misal bolo anggur menanam di planter bag dengan planter bag ukuran 50, itu bolo anggur bisa menyiramkan jika pohonnya itu sekundernya sudah 2 meter dan tersiernya sudah merata. Itu bolo anggur bisa aplikasikan untuk setengah liter banding 5 liter itu tidak apa-apa. Setengah liter atau 500 ml air lindi dengan diencerkan 5 liter air itu tidak masalah jika sekundernya dan juga pohonnya subur dan tersiernya sudah merata. Beda hal ketika bolo anggur menggunakan tabulang pot yang kecil ukuran 30 atau ukuran 40 yang kecil itu dan sekundernya itu hanya pendek, itu bolo anggur bisa menggunakan dosis sekitar 100 sampai 200 ml. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah penggunaan lindi boleh dilakukan dengan cara dispray atau disemprot? Boleh, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi nanti untuk pengencerannya itu dibuat lebih encer. Jadi ibaratnya untuk 1 liter kalau misalkan dikocor itu bisa dosis sekitar 100 ml. Untuk 1 liter bolo anggur gunakan sedikit saja, kurang lebih sekitar 10 sampai 20-an mili. Jadi dibuat lebih encer. Seperti itu bolo. Kemudian oh ya, kenapa saya tidak pernah dispray? Karena kebetulan saya di sini ada tempat praktek, jadinya tidak saya spray, takutnya nanti mengganggu kenyamanan dari pasien seperti itu. Tapi jika berada di kebun itu tidak masalah, boleh saja disemprot. Fungsinya apa? Jadi ketika bolo anggur menggunakan air lindi dan itu sudah berubah warna menjadi hitam atau berubah warna menjadi merah, itu di sana ada juga terkandung bakteri fotosintesis. Jadi bakteri fotosintesis itu sangat berguna untuk tanaman untuk mengoptimalkan penyerapan dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu kan kandungannya ada banyak. Di sana jika menggunakan bakteri fotosintesis maka penyerapannya jauh lebih maksimal dan juga bisa untuk nutrisi untuk tanaman karena kandungan dari air lindinya tersebut. Saya jawab bisa. Saya juga menanam tanaman lain selain anggur seperti apel futsa, kemudian ada jambu kristal, ada belimbing, kemudian ada juga apel ana atau apel merah, ada kelengkeng, ada leci, kemudian ada apalagi itu lumayan banyak, stroberi, kemudian ada bunga-bungaan itu juga kita semprot menggunakan air lindi dan kita kocor, itu boleh dan juga bisa. Dosisnya itu biasanya kita gunakan kalau pohon yang berkayu itu tetap jika pohonnya sudah lumayan gede kita menggunakan dosis kurang lebih setengah liter banding 5 liter air. Itu boleh diaplikasikan dan hasilnya bagus. Kemarin yang jambu madu Delhi kita panen lumayan banyak, padahal untuk di dalam pot skala pot planter bag 50 ukuran 50 itu kemarin lumayan banyak alhamdulillah, dan bunganya alhamdulillah tidak banyak yang rontok, banyak yang jadi. Kemudian kita juga tanam apel ana, apel merah. Di tempat saya apel merah di ketinggian di sini berarti kurang lebih tempat saya 10 mdpl. Itu apel ana, apel merah itu bisa berbunga banyak dan juga sudah mulai terlihat bakal buahnya. Jadi buahnya itu sudah segede ini lebih. Untuk apel merah jenis ana itu yang umumnya biasanya bolo anggur lihat apel merah itu ada di daerah Malang, daerah yang dingin. Ternyata di tempat saya di Kebumen ini apel merah juga bisa berbuah dan buahnya itu lumayan. Kemarin bunganya itu sangat banyak, kita aplikasi hanya air lindi itu bunganya sangat banyak, padahal usia baru kita tanam bulan November dan kemarin keluar bunga bulan November juga, berarti 1 tahun. 1 tahun penanaman kita aplikasi cuma pupuknya air lindi dan alhamdulillah bisa keluar bunga banyak dan alhamdulillah
jadi, walaupun di musim hujan ini banyak yang rontok, tapi ada juga yang jadi. Ini membuktikan bahwa air lindi itu bagus untuk tanaman. Dan juga apel merah itu yang umumnya di dataran tinggi bisa berbuah di dataran rendah seperti tempat saya yang hanya kisaran 10 mdpl. Saya jawab bisa, karena bolo anggur namanya pupuk organik itu tetap ada yang namanya overdosis. Tidak hanya air lindi, silakan bisa dicek lainnya seperti pupuk urin, dari kemudian fermentasi lainnya. Itu jika overdosis tetap akan jika penggunaannya tetap akan overdosis, karena itu basicnya adalah pupuk. Seperti itu bolo. Jadi sesuaikan dengan dosis tanaman. Kenapa air lindi saya kok lama sekali tidak berubah warna? Jadi mungkin ada beberapa bolo anggur yang merasakan ketika membuat air lindi, mungkin mengalaminya juga. Air lindinya kok warnanya putih terus, tidak berubah menjadi hitam atau tidak berubah menjadi merah. Itu kenapa? Jadi saya jawab karena berbeda dari bahan dasarnya. Kemungkinan ada kandungannya itu berbeda. Jika bolo anggur menonton episode saya yang ini tentang cara pembuatan air lindi super, di sana sudah kita jelaskan bahan dasarnya. Jadi utama di bawah ada serasah dedaunan, kemudian dilanjutkan dengan sampah dapur. Semua sampah dapur yang organik, kecuali yang minyak-minyak kita pisahkan, tetapi yang intinya yang organik kita masukkan ke dalam sana. Dan tidak lupa di bagian atasnya kita kasih tanah. Jadi harus ada mikroorganisme lokalnya. Jadi kita kasih tanah di atasnya. Itu cepat berubah warnanya. Apalagi jika bolo anggur memiliki ini, biang lindi super. Kita akan tunjukkan untuk yang biasa kita gunakan. Akan saya balik kameranya. Jadi ini yang biasa kita gunakan bolo. Di sini bisa dilihat warnanya itu hitam pekat, ini sudah semburat merah ini. Jadi merahnya bukan karena kita kasih pewarna, bukan, tetapi karena kita sudah melewati fase penjemuran, kemudian berubah warna menjadi merah hitam legam dengan semburat warna merah. Jika bolo anggur memiliki yang sudah merah seperti ini bisa dicampurkan dengan yang bolo anggur lindi yang baru. Jadi misal lindi 1 galon ini baru kita ambil, warnanya masih putih keruh. Kemudian biar cepat berubah warna, bolo anggur perlu yang namanya biang lindi super yang sudah berwarna merah seperti ini. Jadi untuk 1 galon ini yang 16 liter, bolo anggur bisa manfaatkan biangnya sejumlah 1 liter. Jika 1 liter ini dimasukkan ke dalam air lindi yang sudah jadi, itu kemungkinan berubah warnanya itu jauh lebih besar, jauh lebih cepat, dan peluangnya itu jauh lebih besar. Begitu. Jadi ibaratnya ini biang lindinya sudah berwarna hitam semburat merah. Ini jika dicampurkan dengan lindi yang baru saja jadi, ini perubahan warnanya jauh lebih cepat dan peluang berhasilnya itu jauh lebih tinggi. Bisa dilihat di sini kan warnanya ini hitam legam tetapi sudah semburat merah. Ini sangat bagus untuk air lindi, sangat bagus untuk tanaman. Ini biasa kita aplikasikan dan hasilnya bisa bolo anggur. Lihat di video saya di episode sebelumnya maupun video saya rekaman dari youtuber lain, itu sudah membuktikan kedahsyatan dari air lindi. Jika bolo anggur minat, silahkan hubungi WA yang tertera di sini untuk pembelian biang lindi super. Jadi 1 liter ini bisa diperbanyak jadi 16 liter. Ketika 16 liter ini sudah jadi, maka 16 liter ini tiap liternya itu bisa diperbanyak untuk 16 liter. Jadi 1 liter ini apabila 16 liter sudah jadi, ini bisa untuk 16 kali 16 berapa ketemunya itu? Sekian liter. Sangat banyak. Begitu bolo. Dan ini karena kita sudah 3000 subscriber, ini akan kita bagikan gratis untuk bolo anggur
subscriber Bolo Anggur dengan beberapa syarat. Kita tidak banyak, kita akan memberikan giveaway untuk 3 orang saja. Selebihnya jika Bolo Anggur berminat silahkan hubungi WA yang tertera untuk pembelian. Insya Allah kita layani untuk kirim-kirim seluruh Nusantara Indonesia. Oke Bolo Anggur, syarat yang pertama yaitu 1. Wajib subscribe channelnya Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Yang kedua, ini wajib like semua video Mantri of Grapes dari episode 1 sampai episode sekarang. Syarat ketiga, silakan komentar sebanyak-banyaknya di video-video Mantri of Grapes. Nanti semakin banyak berkomentar, maka peluang untuk mendapatkan biang lindi super semakin tinggi. Dan syarat yang terakhir, silakan share ke teman-teman Bolo Anggur lainnya, supaya harapan saya ini ilmu tentang anggur di Indonesia ini semakin meningkat. Dan harapan saya juga semoga Indonesia kelak ini bisa swasembada anggur sendiri tanpa ketergantungan impor. Kenapa? Karena Indonesia ini tanahnya sangat subur dan peluang untuk budidaya anggur itu sangat tinggi, sangat besar, tetapi masih sangat jarang yang tahu dan ilmunya itu masih sangat sedikit. Indonesia ini masih kalah jauh dengan negara-negara lainnya yang 1 tahun hanya bisa panen anggur 1 kali, tetapi mereka bisa mengekspor anggurnya ke luar negeri. Contoh seperti India saja, di sana panen hanya setahun 1 kali, tetapi bisa ekspor ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara lainnya. Terus kemudian juga ada negara lainnya seperti Afrika dan lain sebagainya. Mereka yang 1 tahun 1 kali panen saja bisa mengekspor produknya, apalagi Indonesia yang diuntungkan oleh geografisnya 1 tahun jika dimaksimalkan bisa 2 kali panen atau bahkan bisa 3 kali panen. Indonesia harusnya bisa swasembada anggur. Jadi silakan Bolo Anggur share ke bolo-bolo pengangguran lainnya supaya ilmu di Indonesia tentang anggur itu semakin meningkat. Oke Bolo Anggur semuanya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.